Welcome to Chasing Sustainability, a set of episodes that reflect on the challenges related to developing sustainable practices in the rural environment. If you're one of those people interested in learning about international development in remote areas and global sustainability, join me in this adventure, where you will come across some truly fascinating projects and learn about local traditions while you discover some natural hidden gems on the way. So, let's get started. We woke up with a lot of energy the next day, and it was time to visit Mr. Umbu, who is the head of a village cooperative, who has in his house a PV installation with a water pump, which he uses for agricultural purposes. Again, it was time for us to jump up in the car to reach the beautiful village of Kamanji. This project involves a 37 kilowatt renewable energy installation including PV and hydropower. Unfortunately, that day I only was able to visit the PV installation attached to a solar pump. As you will see, the interview ran quite smoothly and I got some truly interesting insights from it. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Nama saya Umbu Hinggu. Di sini sebagai ketua koperasi, dan dalam koperasi itu ada banyak kegiatannya seperti simpan pinjam. Tapi sekarang lebih fokus ke EBT seperti PLTMH, Surya. Surya itu ada yang untuk listrik, ada yang untuk pompa air. My first question to Mr. Umbu was related to the cooperative. I found it very interesting that they had created a cooperative to manage village money and to try to increase the standards of living of the village inhabitants. Awal mula kami bergabung di koperasi itu ada bantuan dari pompa tenaga surya untuk satu dusun di pusat desa Kamangge. Di sana karena pengelolaan waktu itu BUMDes belum ada, pengurus desa belum begitu paham tentang ini, maka kami terpilih untuk menjadi pengurus koperasi. Terbentuklah koperasi yang mengelola pompa tenaga surya itu. Lalu setelah itu berjalan dari tahun 99 ke 2010, masuk lagi proposal ke HIPOS tentang pembangunan PLTMH di Bakuhau ini yang berkapasitas 37 kW. Di situ baru koperasi lebih spesifik urus EBT. Nah, dalam pekerjaan kurang lebih 11 bulan dari Januari 2011 sampai November 2011 itu peresmian PLTMH. Di sana kami baru belajar juga tentang EBT. Nah, di situ kita mulai bekerja maksimal untuk melayani masyarakat, melistriki 2 dusun di Desa Kamangge ini yang belum teraliri PLN. Let me just make a quick stop here to say that PLN is the state-owned electricity company, okay? Let's keep with the interview. Nah, setelah itu kami dihubungi oleh pihak PLN. Mereka datang survei di sini. Ternyata PLTMH yang terbangun ini seluruh jaringannya itu standar PLN, sehingga terjadi komunikasi di 2012. Lalu 2013 itu kita interkoneksi dengan PLN, sampai dengan saat ini kita masih interkoneksi, dan ini tahun terakhir untuk kita interkoneksi dengan PLN. Lalu sepanjang interkoneksi dengan PLN ini memang banyak hal yang berubah di masyarakat, karena kami mau kerjasama dengan PLN waktu itu karena mereka tanggung pemeliharaan jaringannya, kemudian mekanikalnya, lalu operatornya mereka semua. Lalu
listrik harus 24 jam. After this, I asked him what the impact of this project was, and interestingly, some of them was repeated from Luku Winggir's interview. Nah, setelah listrik 24 jam itu baru benar-benar masyarakat itu merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Karena sebelum ada listrik, kita harus cari kayu api, cari uang untuk beli minyak tanah. Kemudian anak-anak sekolah itu tidak pernah belajar karena harus tidur sedu, karena minyak tanah harus cari ke kota, hanya pakai lampu pelita itu. Lalu harus cari kayu api lagi untuk masak dan lain sebagainya. Jadi punya waktu yang terbuang itu hanya untuk kayu api, hanya untuk masak, waktu untuk di kebun tidak ada. Nah, setelah listrik 24 jam, itu anak-anak sudah punya waktu belajar sampai jam 10-11 malam. Lalu kemudian orang-orang tua juga sudah punya waktu banyak di kebun. Mereka jalan pagi ke kebun, malam baru pulang karena tidak berpikir lagi cari minyak tanah, cari kayu api, tinggal pulang masak sayur. Nasi sudah ada yang tukang masak, yaitu listrik begitu. Jadi secara tidak langsung itu punya perubahan yang signifikan. Ya, banyak di area sana yang anak-anak dapat beasiswa karena mereka volume belajarnya sudah banyak. So in a nutshell, the benefits are two. First of all, the allocation of time, so you have more time to do all the activities. And the second one is that kids have light to study at night. Then I asked him about other challenges, because I have to say that Mr. Umbu is a technician, so that's very convenient. If something breaks, he knows how to fix it. So for that reason, I think it was very interesting to ask him about the challenges, because he would give me a different perspective, and as it was. Tantangan yang dihadapi ini di pengelolaan EBT, spare partnya itu harus pesan di Jawa, di Bandung, Jakarta, atau Surabaya. Lalu koperasi tidak punya modal yang cukup untuk bikin stok barang seperti bearing, stemplate, gemboknya itu, pen beltnya harus pasang. Jadi ketika rusak, kita harus menunggu lagi 2 minggu baru datang, pesan lagi begitu. Hanya itu beberapa. Lalu kemudian dengan adanya PLTMH di sini di Kamanggi, banyak juga kampung-kampung lain yang punya potensi yang sama ini, tapi tidak terbangun karena belum ada respon juga dari pemerintah, kemudian keterbatasan dana, sehingga belum terjawab. Banyak tempat yang punya potensi seperti matahari, seperti angin, seperti PLTMH ini, air terjun mereka punya, tapi respon dari pemerintah belum, sehingga baru LSM yang punya respon di EBT ini. Itu yang menjadi tantangan di yang kami lihat. Tantangan yang koperasi sendiri rasakan saat ini, yaitu kita harus pesan barang keluar, dan seperti wind turbine juga, baterai punya deadline waktu cuma 3 tahun. Lalu kemudian untuk beli lagi baterai itu cukup mahal sekali, dan harus beli keluar baru bisa dapat. Itu yang sangat tergantung dengan luar, dengan Pulau Jawa. So the high costs involved in the replacement of technological parts and lack of funding seems to be two of the main challenges here. However, I have to say that this is a perspective that was also repeated over my interviews during my trip in Sumba. Dan kendala untuk kami juga dalam sisi teknologi, bahwa untuk di Pulau Sumba sendiri kami masih sangat kekurangan yang namanya material pengganti, sehingga ketika kami akan melakukan perbaikan, kami harus membeli peralatan itu dari luar Sumba, sehingga itu kami membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan salah satu permasalahan yang ada.
So, through funding programs, the government can give financial support for the creation of these cooperatives to create a business model that led them to be more autonomous when something breaks technology-wise. Therefore, government support is a key asset for creating local maintenance structures to avoid the dependency on urban areas or large metropolitan regions like Jakarta or Surabaya. But in his speech, Mr. Umbu said something that attracted my attention, and that is the cooperation with the state-owned electricity company PLN once the project was built. I find this specifically interesting because as a state-owned company, PLN received subsidies that can help with the maintenance challenge in the long term that many rural areas face, right? So even though PLN is not the company in charge of starting the project, for example through activities like doing engagement process with the communities, educating them, or doing feasibility studies or so on, these projects must fulfill the requirements to finally receive some assistance from PLN. And this is something that Mr. Umbu also mentioned at the end of this interview. Kalau untuk PLN, kami juga berharap supaya potensi-potensi yang terbangun, macam PLTMH yang terbangun ini, supaya ada kerjasama terus, karena dia itu diberi rekomendasi oleh negara untuk melistriki desa. Sehingga kenapa kami harus bekerja sama dengan PLN? Karena kekuatan masyarakat untuk mengelola EBT yang ada ini masih kurang, SDM-nya masih kurang. Sehingga kita berharap pada PLN karena dia punya spesialis untuk banyak, karena memang koperasi sudah mengikutkan anak-anak dari kampung ini untuk kursus instalasi jaringan, kemudian di mesin, tetapi itu pun tidak cukup karena keterbatasan operasional kami, sehingga kami tidak punya apa untuk memperbaiki berbagai macam persoalannya masyarakat, membantu masyarakat, sehingga kita berharap di PLN itu juga untuk melihat hal-hal ini di tingkat masyarakat. After a hospitable lunch and coffee, we had the opportunity to go to the backyard of Mr. Umbu's house where the installation was located. There he explained me some of the technicalities of the system, and then he showed me the water deposit which he used to water the field and also to fill trucks of water in order to earn some money from it. It was such an interesting visit, and I was very happy because I had the opportunity to have a different perspective about the challenges that these people face and these projects face. But then it was time to head up to our next destination, Laindeja.